Oke guys, welcome back to my channel bersama gue Maria Bulbul. Oke guys, jadi di sini banyak yang nanya kenapa gue belum nikah. Oke guys, nih ya gue kasih tahu ya, kenapa gue belum nikah. Hey, kalian pikir kita nikah tuh murah? Kayak orang-orang kampung sini cuma 5 juta, 10 juta tuh udah mewah, udah dapat dangdutan, udah dapat segala macam. Wow, tidak, kita nikah tuh mahal ya guys. Bisa digitannya, ada yang 3 digit ya kan, ada yang 1 M ya lah, ya kan nikah itu kan. Itu orang kaya kali nikah 1 M ya kan. Ada yang sampai 1 M, ada yang ratusan juta ya kan, ada yang puluhan juta. Belum lagi lamarannya ya kan, lamarannya tuh bisa jutaan ya kan, bukan yang 100.000 200.000 ya kan. Ini jutaan, di atas 1 juta ke atas coy ya kan. Belum sewa restorannya ya kan, sewa mejanya ya kan, makan meja ya kan, belum lagi kita beli barang-barangnya ya kan, sepatu dan segala macem ya kan. Hoi, suruh gue nikah, ekonomi gue aja belum stabil ya kan, terus suruh gue nyari cowok. Kalau ekonominya stabil masih mending gitu kan, kerjanya gajinya gede ya kan, bukan gede maksudnya UMR gitu kan, cukup ya kan, serba cukup ya kan, cukup makan, cukup jalan-jalan, cukup beli mobil. Mati aja gue. Kagak, maksudnya cukup makan gitu kan sebulan ya kan. Pas lu punya anak cukup buat beli susunya, beli pampersnya ya kan, jadi kita nggak usah berantem tiap bulan gitu kan, buat beli susu, beli pampers kan. Terus belum lagi anaknya mau sekolah ya kan. Kalian pernah mikir gak sih harga beras itu berapa sekilo pas udah nikah ya kan? Terus cabai itu berapa sekilo ya kan? Bawang tuh berapa sekilo, sayur tuh berapa sekilo ya guys. Jangan pikir kalian abis nikah tuh enak ya kan? Ya kan? Jadi halal gitu kan, mau ngapain aja nggak digerebek sama Pak RT ya kan, sama polisi ya kan? Enggak gitu konsepnya. Nikah itu bukan solusi untuk segalanya ya guys. Jadi nikah itu kita harus bener-bener siap guys. Dan gue saat ini belum siap ya kan, karena gue belum siap aja ya kan. Gue aja masih pusing sama usaha gue, masih pusing dengan keuangan gue ya kan. Oh itu kan nanti bisa, kata teman gue kan, kita tuh nanti pas nikah kita bisa cari solusinya. Enggak mau gue ya kan. Lu nikah, lu kira nikah enak ya kan, pas udah nikah, kalau lakinya nggak pelit ya kan, kalau lakinya kerjanya bagus sih nggak apa-apa, di kantoran gaji tetap UMR gitu kan, gaji posisi nggak bakal dipecat gitu kan dari kantor ya kan, masih mending ya kan. Nah ini kalau dapetnya tukang bengkel ya kan, gaji pas mending kalau ada yang benerin ya kan. Kalau nggak ada yang benerin lu nggak makan tuh ya kan seharian ya kan, perut ya kan. Terus belum lagi dapatnya yang gajinya di bawah UMR gitu kan. Aduh, ekonominya masih kayak gelombang-gelombang, naik turun nggak mau gue ya kan. Jadi harus mapan gitu kan, mapan maksudnya ekonominya stabil gitu kan. Jadi pada saat laki lu misalnya kasih duit bulanan yang nggak cukup, lu bisa nutupin ya kan, nutupin ya kan. Jadi nggak usah berantem sama laki ya kan, kalau kita nggak kerja gitu kan, kita cuma bisa minta ya kan. Kalau orang Indonesia tuh rata-rata abis punya anak berhenti kerja ya kan, katanya harus ngurusin anak ya kan. Dan nikah lakinya bilang suruh berhenti aja, aku nafkahin kamu ya kan. Berhentilah tuh cewek ya kan, pas ditagih tuh tiap bulan duit lakinya, kok kamu kurang kasih aku jatahnya, ini nanti tiap bulan ini makan tuh ya kan. Banyak yang kayak gitu ya kan, makanya terjadi perceraian ya kan. Udah cepet nikah, cerainya cepet pula ya kan, baru nikah setahun 2 tahun ya kan cerai ya kan. Gara-gara laki gue pelit, kasih duit bulanannya cuma segini, terus gue bingung nombokinya ya kan. Makanya gue kagak mau kayak gitu ya kan. Sebelum itu harus mikir-mikir dulu nih ya kan,
pertimbangkan dengan baik-baik dan hati-hati ya guys, jangan asal nikah ya kan. Di sini banyak yang umur 18 tahun udah nikah. Gue bayangin deh, lu bayangin deh ya kan, umur 18 tahun itu masih seneng-seneng kita masih ke mall, masih jalan sama temen ya kan, masih seneng-senengnya, semangat-semangatnya nyari duit ya kan, lulus sekolah ya kan, nyari duit ya kan. Habis itu kita habisin gaji kita mau makan apa, mau beli apa ya kan. Ini 18 tahun udah ngurus rumah tangga, udah ngurus laki ya kan, lakinya aja belum bisa kerja loh. Gue bingung duit dari mana itu ya. Aduh pusing gue ya kan. Terus ya gitu, pokoknya mereka nih yang penting nikah ya kan. Nikah ya kan, giliran udah nikah kita cerai ya kan, diomongin ya kan, belum nikah sampai sekarang dibilangin sukanya sesama jenis ya kan, lagi tren nih ya kan, otaknya otak manusia, otak kotor ini kan, padahal mereka nggak tahu ya kan, otaknya itu nggak tahu ya kan. Gue bingung ya kan, gue belum nikah ya karena itu ekonomi gue belum stabil ya kan, dan gue mikir ke depannya gitu kan. Nah kalau misalnya gue nikah tiba-tiba laki gue amit-amit ya kan meninggal nih ya kan, amit-amit gitu kan, lah laki lu meninggal, terus harta laki lu direbut siapa? Dulu istri yang ngambil kan, sekarang mertua lu, ipar lu, dan adik-adiknya mati lah kau ya kan, direbut lah itu harta kau diusir dari rumah itu. Jadi gelandangan kau ya sama anak kau itu ya, jadi pengemis lah kau di pinggir jalan tuh ya kan. Kau nggak punya penghasilan, nggak punya kerjaan ya kan, makan tuh lah ya anakmu ya di pinggir jalan ya. Kalau lu bisa di pinggir jalan, anak lu emang lu tega di pinggir jalan nggak kan? Gue juga nggak tega anak gue di pinggir jalan ya kan. Makanya gue mau ekonomi gue stabil dulu ya kan. Jadi pada saat laki gue kenapa-napa ya kan, gue punya pengeluaran, punya pemasukan gitu kan. Jadi gue nggak ngerepotin orang ya kan, nggak ngerepotin emak gitu kan, adik gitu kan. Mending kalau adik mau bantu gitu kan, palingnya ditanya salah lu sendiri ya kan, siapa suruh nggak punya duit ya kan. Matilah kau kalau di ngomongin gitu kan. Habis itu enggak, kita nggak bisa terima kamu udah sana-sana ya kan, sakit hati ya kan guys. Jadi pemikirannya tuh harus bener-bener sebelum nikah itu kan harus bener-bener mateng kali, hitung-hitungin dulu ya kan. Kan kita kan butuh kasih sayang, makan tuh kasih sayang, yang penting dompet lu penuh ya kan. Pada saat lu punya duit, punya apa, lu mau beli apapun nggak ada yang ngomongin lu ya kan. Yang penting sekarang itu lu perbanyak dulu ekonomi lu ya kan, lu memperbaiki ekonomi lu dulu ya kan, baru mikirin nikah gitu kan. Mikirin ekonomi nanti keburu tua, ya bukan keburu tua juga ya kan. Sekarang banyak, lu dapat gaji lu bisa invest kemana aja gitu kan, main saham, main bitcoin dan segala macam kan. Memperkaya diri sendiri tuh banyak dengan cara halal ya. Jadi nggak usah takut gitu kan. Gue juga mikir, gue aja ekonomi gue masih bergejolak, mending bergejolak gitu kan, naik turun gitu kan, dibolak-bolak turun naik turun lagi gitu kan. Ya kasihan lah anak gue nanti ya kan. Kau gimana ini ya kan, suruh orang nikah gitu kan. Mendingan kau urus anakmu sendiri tuh ya kan, udah lulus sekolah belum ya kan. Terus nanti udah lulus sekolah mau ngapain, mau nikah. Nah, kasihan anak lu ya nanti ya. Nanti lu yang jadi beban gitu, biayain anak lu ya kan, tiap bulan gitu kasih makan ya kan. Tadi punya anak cucu lu biayain tuh ya sekolahnya ya kan. Lu aja masih kere biayain anak lu ya kan. Aduh, ngidupin diri sendiri aja susah, ngidupin anak orang ya kan, masih ngidupin cucu lagi ya kan. Nah, gue kagak mau ngerepotin orang tua gue ya kan, dan gue nggak mau ngerepotin orang gitu kan. Jadi gue lagi berusaha ini ya kan untuk menstabilkan ekonomi gue ya kan. Hey, terus di luar sana sekarang cowok-cowok matre ya, terus cowok-cowok udah matre nggak punya duit, milih-milih cewek lagi ya kan, mau yang langsing, yang mau cakep gitu kan. Habis itu mau yang kaya lagi ya kan. Aduh, itu langsung gue buang jauh-jauh ke sungai itu. Soalnya gue ada teman kayak gitu, dia suka sama gue karena dia lihat gue punya usaha gitu kan. Gue tanya, emang lu pernah ketemu gue? Enggak. Terus kenapa suka sama lu? Ya nanti kan aku bisa bantuin kamu ngangkat galon,
kamu tinggal duduk aja makan tuh ya, angkat galon ya. Nggak mau. Habis itu gue langsung gue blokir IG-nya. Tadi IG-nya gue nggak blokir ya kan, gue blokir WA-nya ya kan. Terus dia telepon di IG di IG gue kan, buka dong blokirannya. Gue blokir IG-nya sekalian ya kan. Makan tuh ya kan. Gue kesel, udah evil gue cowok kayak gitu kan. Makanya tuh gue nggak suka cowok kayak gitu. Carilah cowok yang baik-baik menurut gue, yang nggak mandang lu harta lu pokoknya ya kan. Pokoknya kalau gitu lu nggak usah bilang lu punya duit, nggak usah lu bilang punya rumah, nggak punya bilang harta, pokoknya segala macam. Kita lihat cowok mana yang mau deketin lu ya kan. Pura-pura kau jadi miskin ya kan, jadi kere, jadi jelek gitu kan. Kita lihat cowok itu beneran gak mau sama lu ya kan. Kalau dia mau sama lu, terima apa adanya gitu kan. Kau pikir nikah tuh enak? Enggak ya kan. Pikirin mateng-mateng ya kan. Nanti habis ini gue jadi gosipin lagi di sini. Ntar dia banyak milih, nunggu dia banyak duit, nanti keburu dia tua, nggak laku nanti dia ya kan. Kayak teman gue itu kan. Oke guys, jadi ya gitulah guys. Makanya gue tuh belum nikah tuh sampai sekarang gue juga gitu. Ekonomi gue belum stabil. Gue mikir gue dari keluarga nggak kaya, nggak mapan, keluarga rendah ya kan, keluarga miskin ya kan. Mak gue ditinggal mak gue ditinggal lakinya ya kan. Mak gue nggak punya penghasilan ya kan. Dia punya anak 3 ya kan. Contoh aja mak gue gitu kan. Astaga, gue bilang dia tuh susah buat kita ya kan. Lu bayangin aja, nggak punya rumah, dia ngontrak mak gue dulu sama lakinya ya kan, sama bapak gue ya kan. Tapi untung udah almarhum sekarang ya kan. Ngontrak ya kan, udah cukup waktunya nggak bisa bayar, diusir lah itu ya kan dari kontrakan ya kan. Akhirnya kita tinggal di rumah nenek gue ya kan. Udah tinggal rumah nenek gue, sama aja gitu kan. Nenek gue juga sama aja gitu. Lu nggak bayar kontrakan, nggak bayar rumah ini, lu cuma bisa tinggal di kamar. Jadi kita semua tidur di kamar, makan di kamar, semua di kamar, main di kamar, nggak boleh namanya keluar dari kamar. Barang sepensil pun keluar gelinding gitu kan, nggak sengaja gitu kan, dilempar masuk ke kamar ya kan. Lu bayangin aja, gue nggak mau kayak gitu, anak gue kasihan tau nggak ya kan. Mau makan aja, kita dulu mau jajan ya kan, beli permen aja nggak bisa ya kan, beli ciki aja nggak bisa. Gue lihat anak-anak orang lain makan enak gitu kan, jajan gitu kan, enak banget ya kan. Makanya gue kagak mau gitu, gue nggak mau anak gue kayak gitu ya kan. Makanya gue berusaha mati-matian sekarang ya kan, supaya ekonomi gue stabil, biar anak gue mau makan apa aja gue bisa beliin ya kan. Kecuali kalau udah gede, lu cari duit sendiri lah ya. Lu mau makan apa, lu cari duit dulu ya, baru bisa makan lu ya. Rasain ya kan. Lu bayangin aja ya kan, kalian dengan enak jidat ngomong nikah aja gitu ya, tapi kalian nggak mikir ke depannya anak kalian tuh kayak gimana nanti ya, sekolahnya kayak gimana ya kan, pendidikannya, terus bergaulnya kayak gimana ya kan. Tidak mau, saya maunya anak saya berpendidikan tinggi ya kan, bergaulnya dengan orang-orang yang bukan high class, karena gue paling benci sama orang high class gitu kan, yang bergaulnya yang dengan orang-orang yang berpikiran positif ya kan, berpikiran terbuka gitu kan, dan orang pandai gitu, orang cerdik gitu kan. Nggak mau gue anak gue bergaul dengan orang-orang yang nggak berguna gitu kan. Itulah ya kan, apa gue nggak mau nikah sampai sekarang ya kan. Ekonomi gue belum stabil ya kan. Mending kalau ada yang bantuin gitu kan. Nggak ada yang mau bantuin kalau lagi susah ya kan. Semua pada kabur, cuma bilang kapan nikah, udah nikah susah, pada kabur semua tuh yang ngomong kapan nikah ya kan, gara-gara kalian. Jadi jangan pernah dengar orang mau tanya kalian kapan mau nikah ya kan. Kalau ada mau nikah, tanya mau nikah, ibu mau bayarin nikahan saya gitu kan. Bayarin lah ibu nikahan saya ya kan. Nanti kalau saya susah, saya minta ibu tanggung jawab lah ya. Ya kan? Susah kali ya kan. Ini orang-orang sini mulutnya itu ya, nggak bisa direm ya. Nggak mikir gitu ya kan. Kacau ya. Aduh, oke guys, jadi sampai sini aja videonya ya guys. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian ya kan. Pikir-pikir lah ya kan kalian ya kan. Dan satu lagi, jangan makan itu apa namanya, cowok ganteng ya kan. Mending cowok ganteng bisa ngidupin lu ya kan, bisa ngisi perut lu tiap hari ya kan. Cuma gantengnya doang ya kan.
Oh iya, dia kayak opa-opa Korea gitu kan, makan tuh habis nikah lu kelaparan ya kan, kurus kering ya kan. Gua kagak mau kurus kering kelontang ya kan, kayak orang susah nanti ya kan. Orang gendut juga nggak boleh sih sebenarnya, nggak sehat. Cuman ya gitulah. Jadi kalau kalian mau cari cowok tuh jangan terlalu ganteng, nanti makan hati ya kan. Tiba-tiba selingkuh dia besok di belakang, kau gak tahu kan. Nah, dengan cari cowok tuh yang pas-pasan mukanya. Jadi dia kalau mau selingkuh tuh mikir-mikir 10 kali lipat ya kan. Gua ganteng gak ya? Apalagi pas dia lihat dompetnya tak ada duit ya kan. Dia bakal mikir-mikir 2000 kali lipat. Ya kan? Selingkuh tak ada duit ya kan. Muka jelek ya kan. Pas-pasan gitu kan. Nah, jadi ya begitulah guys ya. Jadi sampai sini aja lah videonya. Oke guys, gue mau jalan dulu. Oke guys, bye bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa kalian like, subscribe, maupun share, dan komen di bawah ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.